Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Magfiro dari kelas 12 MIPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetika, mata pelajaran fisika. Nah, di video kali ini saya memiliki beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya jawab kembali pertanyaan itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud spektrum gelombang elektromagnetik? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang atau frekuensinya. Yang pertama, yaitu gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 10⁴ sampai 10⁷ Hz. Yang kedua, yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10⁹ Hz. Yang ketiga, yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi antara 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10⁻⁻3m sampai 10⁻⁻6m. Yang keempat, yaitu sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Yang kelima, yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Yang keenam, yaitu sinar X. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Dan yang terakhir, yaitu sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10⁻20 Hz atau 10⁻25 Hz yang merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Nah, sumber-sumber radiasi elektromagnetik diantaranya yaitu isolasi listrik, sinar matahari, lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah, lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultraungu, dan penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X. Pertanyaan selanjutnya, berilah 3 contoh pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama yaitu di dalam medis, gelombang elektromagnetik dapat membantu pasien untuk memeriksa penyakitnya. Contoh yang kedua yaitu di dapur, gelombang elektromagnetik bermanfaat untuk menghangatkan makanan atau disebut microwave. Dan contoh yang ketiga yaitu sinar UV atau cahaya matahari, berfungsi untuk mengeringkan baju dan memberikan vitamin D pada kulit. Nah, selanjutnya berikan 3 contoh dampak buruk radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama yaitu tumbuhnya tumor dan kanker pada otak. Yang kedua dapat menyebabkan stres, dan yang ketiga terganggunya sel darah merah. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Jelaskan bagaimana cara kerja ponsel, bahayanya dan pencegahannya. Cara kerja ponsel yaitu mikrofon menerima suara dari pengirim. Selanjutnya, bahaya radiasi HP yaitu paparan radiasi dari HP dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak karena gelombang elektromagnetik mudah menembus ke otak. Dan cara mencegah radiasi handphone. Yang pertama, setting ke mode offline. Yang kedua, pakailah alat tambahan seperti handsfree atau speaker agar kepala kita tidak terlalu dekat dengan handphone. Yang ketiga, mengurangi penggunaan handphone. Dan yang terakhir, hindari penyimpanan handphone di bagian dekat tubuh. Nah, sampai sini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.